Halo Pak Greg dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Oktaviani Sitinjak. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan 3 tema. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesesatan berpikir? Yang kedua, bagaimana kesesatan berpikir dapat terjadi? Yang ketiga, dan apa faktor yang menyebabkan kesesatan berpikir tersebut dapat terjadi? Nah, yang pertama, apa itu kesesatan berpikir? Jadi teman-teman, kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya itu tidak logis atau salah arah dan menyesatkan. Itu pengertian dari kesesatan berpikir. Lalu yang kedua, bagaimana kesesatan berpikir tersebut dapat terjadi? Jadi, kesesatan berpikir ilmiah dapat terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menggunakan metode atau logika yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah untuk mencapai kesimpulan atau penilaian tentang dunia nyata. Lalu pada tema yang ketiga, saya akan menjelaskan apa penyebab kesesatan berpikir dapat terjadi. Sebenarnya kesesatan ini dapat terjadi itu sudah dijelaskan dalam papernya Pak Greg yang sudah dikirim dalam Google Classroom. Di situ sudah jelas tertera apa saja yang dapat menyebabkan kesesatan berpikir dapat terjadi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Saya akan menjelaskan beberapa faktor. Jadi saya itu hanya menambahi sedikit apa saja yang menyebabkan kesesatan berpikir dapat terjadi. Nah, teman-teman, jadi nomor satu. Jadi penyebab kesesatan berpikir itu dapat terjadi yang pertama itu adalah penggunaan data yang tidak relevan atau tidak akurat. Jadi jika seorang peneliti ingin meneliti sesuatu data yang akurat dan tidak relevan, maka dapat disimpulkan kesimpulannya itu tidak akan bisa dibilang logis karena dia menggunakan data yang relevan. Jadi jika ingin meneliti sesuatu, datanya harus relevan dan akurat agar kesimpulannya yang ditarik itu dapat disimpulkan dengan benar dan memiliki bukti fisik bahwa dia telah melakukan penelitian menggunakan data yang akurat dan logis. Lalu yang kedua itu ada kesalahan logis. Maksud bagaimana? Jadi kesalahan logis ini adalah tidak melakukan sebuah penelitian tetapi tidak memiliki logis yang bisa dikatakan tinggi. Misalnya dia memberikan apel dan jeruk, tapi dia menggunakan bahannya itu bukan apel dan jeruk, jadi benda yang lain. Jadi itu tidak logis. Jadi jika ingin menyimpulkan sesuatu harus menggunakan logis. Jadi kesalahan berpikir itu harus dipengaruhi dengan baik. Jika logis tidak baik, berpikir dengan tidak baik, maka kesesatan pikir juga dekat. Jadi kita tidak dapat mengambil kesimpulannya. Lalu nomor yang selanjutnya adalah manipulasi data. Jadi yang peneliti ini memanipulasikan data yang telah dilakukannya. Kesesatan juga bisa terjadi jika data dimanipulasi atau diolah secara tidak etis untuk mendukung hipotesis atau kesimpulan tertentu. Jadi memanipulasi data juga termasuk kesesatan berpikir. Oke, nomor selanjutnya adalah penafsiran statistik yang salah. Maksudnya adalah kesalahan dalam menghitung nilai rata-rata atau menginterpretasikan hasil uji statistik. Bisa mengarah kesimpulan yang keliru. Jadi jika ingin melakukan penafsiran, angkanya harus benar dan ratanya juga harus benar. Jadi bisa ditarik kesimpulannya secara benar juga. Jadi jika penafsiran statistiknya salah, maka hasil uji statistiknya juga bisa salah dan kesimpulannya juga bisa salah. Lalu teman-teman, nomor yang terakhir adalah ketidaktahuan atau tidak mau menerima pengetahuan baru. Jadi, kesesatan berpikir ilmiah juga dapat terjadi karena
memahami atau menolak konsep ilmiah baru, bahkan jika ada bukti ilmiah yang kuat mendukungnya. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi seorang peneliti ini menolak konsep-konsep ilmiah baru. Jadi dia menciptakan ilmu yang baru tanpa tanpa menggunakan ilmu yang ada sebelumnya. Sementara ilmu yang sebelumnya sudah jelas-jelas terbukti dan dia hanya ingin menciptakan ilmunya sendiri. Jadi itu juga bisa mengundang kesesatan berpikir. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Sebenarnya video yang saya jelaskan tadi itu hanya beberapa, karena lebih lengkapnya lagi ada di paper yang dikirim Craig. Saya sudah membacanya dan saya hanya menjelaskan beberapa saja. Jadi, kesimpulan dalam video saya kali ini adalah untuk menghindari kesesatan berpikir ilmiah, maka kita dianjurkan untuk menerapkan metode ilmiah dengan benar, menggunakan data yang akurat, menghindari bias, dan selalu terbuka terhadap revisi atau pendapat berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada. Sekian video dari saya, jika ada kata yang kurang saya mohon maaf. Bye-bye.